Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wardiah dan Ibu Fitri Verina dari Bank Syariah Indonesia Kalsel. Kemudian Bapak Ibu perwakilan BSI Martapura, para kasih dan Bapak Ibu dari kantor pertanahan yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dan melanjutkan acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Acara kita saat ini yaitu sharing session service excellent dari Bank Syariah Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Diah dan Ibu Fitri ya. Beliau adalah Regional Service Quality Officer ya. Saya dapat bocoran dari Bu Ina. Mohon izin Bu, perkenalkan saya Fatmawati, saya Kasubag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Peserta pada hari ini adalah PNS, PPNPN, dan tenaga kontrak serta asisten surveyor kadastral di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang notabene bersinergi untuk memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pertanahan maupun kepada masyarakat maupun badan hukum di wilayah Kabupaten Banjar yang bertugas di front office dan back office yang pada akhirnya hasilnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Langsung saja Bu, mungkin pemaparan untuk sharing session dari Service Excellent dari Bank BSI. Waktu dan tempat silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya nih, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala BPN Kabupaten Banjar, Bapak Ibu pejabat pengawas, Bapak Ibu Korsup ya, Bu Fatmawati Korsup dan staf, dan Bapak Ibu PNPM semuanya, semoga teman-teman di sini, Bapak Ibu rekan-rekan semua di sini diberikan kesehatan, keberkahan ya, amin amin ya robbal alamin. Hari ini kami dari Bank Syariah Indonesia gitu ya, senang sekali bisa bersilaturahmi bersama Bapak Ibu semua yang ada di sini di BPN Kabupaten Banjar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada sebuah hadis mengatakan gitu ya, di mana Allah akan memanjangkan umur seseorang, Allah akan menaikkan rezekinya jika kita saling bersilaturahmi. Hari ini ada 3 sesi gitu ya. Sesi pertama, bagaimana cara kita memiliki energi level yang powerful gitu ya. Karena di bidang layanan gitu ya, kita harus semangat gitu ya. Kalau enggak semangat, tamunya juga enggak semangat gitu ya. Yang kedua, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana dapat berpenampilan yang profesional gitu ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu praktekkan dalam dunia sehari-hari. Nah, yang ketiga, di sesi ketiga nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana handal berkomunikasi dan berinteraksi gitu ya. Nah, kita lanjut untuk yang pertama gitu ya. Nah, ini adalah sebuah literatur level yang diharapkan di tingkat servis terbaru gitu ya. Itu namanya adalah ultimate level. Nah, ada yang tahu ultimate level apa? Ini contohnya, ini adalah simulasinya gitu ya. Bapak Ibu pernah beli jeruk? Mana suaranya nih? Pernah ya. Kalau beli jeruk biasanya dibungkusnya pakai apa? Pakai plastik gitu ya. Kalau belinya 20 kilo pakai apa? Pakai kardus gitu, pakai kotak gitu ya. Nah, Bapak Ibu pernah enggak kalau kita beli jeruk gitu ya, kita dibungkusnya kayak gini gitu. Packagingnya bagus. Ini adalah di luar ekspektasi kita gitu ya. Ini adalah di luar harapan nasabah, di luar harapan tamu gitu ya. Tamu datang ke BPN Banjar gitu ya, dia bingung gitu ya. Bingung, aduh saya ini mau kemana ya, ini mengurus berkas A, ini kemana ya, tiba-tiba ada yang datang. Ibu boleh saya bantu Bu, mau ngurus apa? Nah ini adalah di luar harapan tamu atau di luar harapan nasabah gitu ya. Namanya adalah beyond the expectation. Ini adalah level ultimate service di mana
Ini adalah nasabah atau tamu sangat puas, banyak kejutan untuk nasabah, menyentuh hati dan akan menceritakan kehebatan pelayanannya. Itu pelayanannya sangat bagus gitu ya, kemudian terdengar sampai kepala BPN gitu ya. Itu sangat bagus, dimana pelayanan yang bagus itu apabila diceritakan, kemudian disalurkan gitu ya, itu adalah menyalurkan energi positif gitu ya. Ini adalah untuk level ultimate service. Boleh satu orang atau dua orang yang kasih komentar apa sih inti yang dari tadi kita tonton gitu ya. Mungkin ada hadiah dari saya nanti ya. Silakan Pak, sebutkan nama dan apa yang bisa kita ambil dari nonton Pak Ihsan tadi Pak. Namanya Pak Le ya? Mungkin ya perhatian ya, perhatian. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Nugroho gitu ya. Boleh kasih, nanti saya kasih hadiah ya Pak Nugroho ya. Kata Pak Nugroho itu adalah sebuah perhatian gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tadi nonton gitu ya, walaupun Pak Ihsan hanya seorang driver. Apakah tugas Pak Ihsan harus membuatkan sarapan buat anaknya, bosnya? Enggak gitu ya. Apakah tugas Pak Ihsan untuk membuatkan karangan bunga buat anak bosnya? Enggak gitu ya. Ini adalah perhatian yang Pak Ihsan berikan gitu ya. Bayangkan jika Pak Ihsan tidak melakukannya, membiarkan sesuatu yang salah terus terjadi gitu ya. Apa yang akan terjadi? Bisa saja rumah tangganya tidak akan lama gitu ya. Mereka nanti akan bercerai, kemudian mereka tidak memerlukan driver lagi dan Pak Ihsan akan kehilangan pekerjaannya. Begitu juga dengan kita gitu ya. Kita membiarkan perilaku yang salah terus terjadi gitu ya. Kita biarkan tanpa kita laporkan, tanpa kita nasihati rekan kerja kita gitu ya. Bisa saja BPN Kabupaten Banjar tidak akan ada lagi gitu ya. Di mana Pak Ihsan melakukan perubahan kecil untuk suatu perubahan besar. Di mana Pak Ihsan tetap dapat pekerjaannya, rumah tangganya harmonis gitu ya. Semakin harmonis otomatis Pak Ihsan tidak akan kehilangan pekerjaannya. Sepakat semuanya? Sepakat. Tanggung jawab semua dari komponen instansi setiap unit kerja. Semua yang bekerja di BPN Kabupaten Banjar itu bertanggung jawab atas layanan yang ada di BPN Kabupaten Banjar gitu ya. Di mana service is everyone's responsibility gitu ya. Semua komponen tanggung jawab semua instansi yang ada di unit kerja gitu ya. Baik dari level satpam sampai kepala BPN itu bertanggung jawab atas layanan yang ada di BPN Kabupaten Banjar. Nah, ini adalah sebuah minimarket gitu ya di luar negeri. Dimana jika mau masuk ke minimarketnya harus senyum dulu. Karena kalau senyum hati manusia segalau apapun gitu, kalau bahasa kekiniannya bahasa anak-anak sekarang atau sesedih apapun jika sudah dimulai dengan senyum itu akan merubah hatinya sedikit gitu ya. Nah, kita yuk semuanya berdiri. Saya mau lihat senyum terbaiknya. Ayo coba berdiri semua. Boleh saya lihat senyumnya dulu semuanya, buka maskernya sebentar boleh. Saya lihat senyum terbaiknya gitu ya. Wih mantep. Ada yang sampai peace gitu ya. Oke senyumnya sudah bagus nih Bu semuanya Bu. Semoga nanti ngelayanannya juga senyum gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang ngerengut gitu ya. Karena kalau teman-teman merengut gitu ya, itu nggak jadi pahala kerjaannya gitu ya. Kalau teman-teman senyum ikhlas, pekerjaan apapun akan jadi pahala. Ada sebuah ayat mengatakan, Arat ayat 11 gitu ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaumnya tidak mau berubah gitu ya. Yang Bapak Ibu mau lakukan baik, nggak baik itu ada di diri Bapak Ibu semua gitu ya. Jika Bapak Ibu mau baik silahkan lakukan perubahan. Berikan kebaikan-kebaikan gitu ya di kantornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya masih sama kayaknya, masih tone-nya agak rendah gitu. Boleh dinaikkan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Senang banget, saya kayaknya di belakang udah mulai semangat tadi. Assalamualaikumnya kenceng banget, bagus Mas. Diteruskan ya sampai kita selesai nanti ya. Insya Allah nanti sampai jam 12 malam ya Bu ya kita ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Farina. Jadi saya adalah partnernya Mbak Diah gitu ya. Jadi kita ada estafet sedikit hari ini, pergantian permain.
Jadi saya dan Mbak Dia ada Regional Service Quality Officer di Bank Syariah Indonesia Regional Kalimantan. Jadi kami membawahi satu pulau Kalimantan di mana ada area Banjarmasin, Balikpapan dan juga Pontianak gitu. Jadi untuk layanannya insya Allah kami berdua yang menghandle di Pulau Kalimantan seperti itu. Tadi saya ada dengar ada yel-yelnya gitu ya Pak ya. Kantah Kabupaten Banjar, jawabannya? Pasti. Boleh sekali lagi enggak? Kantah Kabupaten Banjar? Baik, oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya ada sebuah pertanyaan singkat. Ada berapa jumlah kotak yang Bapak Ibu lihat di layar? Ada berapa? Ada berapa nih? Boleh saya ke Mbaknya dulu, kayaknya Mbaknya sedang mengukur-ngukur nih. Berapa kira-kira? 32 kotak. 32 juga. Ada yang punya jawaban berbeda atau sepakat sama Mbak yang cantik di depan ini? Beda? Berapa Pak? Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Berapa tuh Pak banyaknya? Belum kehitung. Oke, unlimited ya Pak ya. Ada yang mau jawab lagi? Kira-kira kenapa jawabannya beda-beda gitu ya? 32, bahkan ada yang bilang tadi lebih dan akhirnya ternyata jawabannya 51. Kira-kira kenapa? Boleh Masnya yang kayaknya agak lesu gitu, bengong gitu. Assalamualaikum Mas. Iya, kabarnya baik? Oke, karena kabarnya baik, saya mau tanya nih, kira-kira menurut Masnya kenapa jawabannya bisa beda-beda dan akhirnya bahkan 51 gitu kotaknya? Karena cara ngitungnya aja yang beda. Betul, karena cara ngitung berbeda, perspektifnya berbeda. Seperti itu. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas siapa? Mas Fadim. Mas Fadin. Oke, terima kasih Mas Fadin. Boleh. Mas Fadin dapat hadiah. Oke. Terima kasih. Jadi itu ya, perspektifnya berbeda-beda dan juga pertanyaan yang saya berikan itu tidak clear. Di depan ini kan ada kotak gitu ya, tapi warnanya beda-beda. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah dan warna ungu. Seandainya saya clear gitu ya, saya bilang kotak yang warna ini gitu, pasti jawabannya akan lebih spesifik seperti itu. Nanti itu akan kita pelajari bagaimana caranya berkomunikasi handal. Apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh pendengar kita. Karena kayaknya udah mulai ngantuk, saya mau ngajakin semuanya olahraga dulu nih. Boleh semuanya berdiri? Ini namanya goyang kopat-kopit gitu ya. Corona, mana vaksinnya? Sudah
Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Jadi penampilan itu adalah sarana komunikasi kita yang pertama. Pertama-tama belum kita mengucapkan kata, orang sudah mulai menilai kita hanya dengan tampilan kita. Gitu. Karena sikap dan penampilan positif menghadapi lingkungan itu adalah yang paling utama, yang paling diharapkan. Lalu pesona pribadi seorang itu dapat dilihat secara cepat gitu ya, singkat dengan hanya melihat penampilan. Penampilan seorang dapat memancarkan pesona pribadi yang menyenangkan ataupun sebaliknya. Kadang kita bisa punya persepsi gitu ya kalau lihat orang, padahal kita belum ngomong, kita bisa bilang oh, orang itu kayaknya pemarah deh. Padahal cuman karena lihat alisnya aja sedikit naik gitu, padahal belum tentu gitu. Atau kayaknya itu orang kayaknya ceriwis deh gitu ya. Cuman karena dia punya tahi lalat mungkin di atas bibir gitu ya, padahal belum tentu gitu ya Pak ya, seperti itu. Oke, tadi kita sudah di sesinya Mbak Diah, bagaimana caranya memiliki energi level yang powerful. Lalu tadi barusan saja bagaimana caranya kita berpenampilan profesional, bagaimana caranya menampilkan image kita yang terpercaya kepada orang lain. Nah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita dapat berkomunikasi handal, gitu ya. Bagaimana caranya komunikasi yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh listener kita. Sebelum kita belajar bagaimana caranya gitu ya komunikasi itu, ada hal-hal yang harus kita pahami bahwa kita berbicara dengan siapa sih gitu ya, tentunya dengan manusia. Kita harus tahu bahwa ada fakta-fakta mengenai manusia. Manusia itu yang pertama unik, tidak ada yang sama. Even mereka itu kembar, terlahir dari rahim yang sama, itu memiliki sifat yang berbeda. Gitu. Terus juga mereka memiliki kelebihan dan kekurangan, juga memiliki kecenderungan perilaku tertentu. Ada orang yang memang dasarnya dari lahir mereka periang gitu. Ada juga yang orangnya diem aja gitu ya. Kalau nggak diajak ngobrol mereka nggak ngobrol. Seperti itu. Jadi ada berbagai macam perilaku manusia di dunia ini. Nah, tadi kita udah belajar teorinya bagaimana sih caranya kalau masyarakat datang gitu ya, pelanggan datang. Nah sekarang kita praktek, kita role play dulu. Saya mau ada yang jadi masyarakat yang datang mau mengurus perizinan tanahnya ya, biasanya seperti itu ya Bu ya kalau ke BPN. Maaf Mas, saya mau nanya. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau menanyakan terkait berkas saya, apakah sudah selesai atau belum? Di mana saya bertanya ya? Apakah Ibu membawa bukti tanda terima? Saya sudah bawa SPS-nya nih. Oh, silakan masuk Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Mas atas informasinya, saya pergi dulu. Ya sama-sama. Kira-kira ada yang mau kasih komentar gitu ya? Tadi satpamnya sudah benarkah atau ada yang harus ditambahkan lagi? Selamat datang. Silahkan Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ya, Bu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Bapaknya. Oke, tadi sudah bagus gitu ya, sudah ada salam. Kalau saya boleh kasih sedikit tips gitu ya Bapak. Bapak boleh tanya aja nama nasabahnya siapa. Jadi Bapak panggil namanya. Karena orang lain itu akan merasa lebih dihargai kalau namanya terus disebut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Mau nanya berkas Ibu, punya saya Ibu. Atas nama Ikram sudah 6 bulan. Belum diproses Ibu, seperti apa Ibu? Ya Bapak, mohon maaf sebelumnya Pak ya, saya cek dulu di aplikasinya. Oh iya siap Ibu. Untuk berkas Bapak, ini masih dalam proses Bapak. Oh dalam proses ya, sudah 6 bulan masih dalam proses Ibu ya? Prosesnya seperti apa Ibu? Kalau 6 bulan kan berarti prosesnya harusnya ada progresnya dong Bu? Iya, ini kan untuk pengukuran pertama kali Pak ya? Iya Ibu. Sudah
ada petugas kami datang ke lapangan Oh, Bapak. belum ada Ibu, belum dihubungi. SOP-nya seperti apa Ibu? Kalau setahu saya SOP-nya kurang lebih 90 hari Ibu ya. Sudah 6 bulan ini Ibu, 6 kali 3 180 hari Ibu sudah. Seperti apa Ibu? Pimpinannya ada Ibu? Saya mau ketemu pimpinannya aja dah. Mana ya bosnya ya? Siapa ya bosnya? Atau petugas ukurnya siapa ya Bu ya? Izin Bu, ini mungkin gambaran sedikit di petugas loket kita seperti itu. Menghadapi sebagian pemohon yang mungkin yang komplain. Oke, mungkin cukup itu Bu ya. Buat Pak Ikram dan Mbak Farida. Terima kasih. Dari role play tadi mungkin kalau boleh kami sharing sedikit gitu ya, memberikan catatan sedikit gitu ya. Alangkah baiknya yang pertama dari petugas layanan itu sebelum si nasabahnya ngomong gitu ya, udah masuk ke, kalau di kami namanya banking hall gitu, udah masuk ke ruangan, itu berdiri terlebih dahulu petugas loketnya. Berdiri terlebih dahulu lalu berikan salam, assalamualaikum, selamat datang, bisa juga dengan saya Farida misalnya seperti itu. Dengan saya Farida, dengan Bapak atau Ibu siapa, seperti itu. Lalu disebutkan namanya terus berulang-ulang. Tetapi kalau misalnya case-nya kayak Pak Ikram tadi gitu ya, langsung komplain aja gitu ya, didengarkan saja. Didengarkan, jangan dipotong gitu ya, karena kalau biasanya orang yang kritikal atau orang dominan tadi kalau dia ngobrol gitu ya, dipotong, itu akan tambah marah. Seperti itu. Atau juga kalau misalnya dia marahnya kayaknya udah terlalu over gitu ya, mungkin akan memancing antrian yang lain gitu yang sudah mengantri, itu boleh dibawa ke ruangan yang terpisah seperti itu ya Mbak Diah ya. Jadi tidak memancing untuk masyarakat yang lain gitu, seperti itu. Saya, perkenalkan nama saya Agung Eko W, betul saya bagian TU Bu ya. Jadi tadi sudah saya dengar dari yang Ibu sampaikan, kita menghadapi pemohon atau pengunjung yang marah dengan yang sifatnya berbeda. Jadi saya tanya gini Bu, aplikasi yang mungkin kalau di bank mohon izin, mungkin dia mengurus buka rekening atau apa, yang mohon maaf nih kalau salah, mungkin komplainnya nasabah itu berbeda dengan kami yang di kantor Bu, mohon izin. Nah jadi misalnya tadi setelah simulasi dengan Pak Ikram tadi, beliau mengatakan dengan berkas yang tidak selesai. Sedangkan di kantor kami bukan hanya berkas itu Bu, dan terlalu banyak berkas yang ada di sana gitu loh. Jadi ada ya kalau memang yang datangan dengan yang agak marah tadi, ada yang kadang-kadang datang itu dia marahnya tingkat dewa lah, kasarnya seperti itu. Nah sedangkan kita tegur aja dia nggak mau. Kamu siapa? Aku pengen ketemu dengan atasanmu. Kalau kan kita temukan dengan yang kita kata Ibu yang levelnya lebih sedikit tinggi, dia nggak mau Bu. Nah jadi cara kita mengatasi, mohon izin, meredam amarah pemohon yang datang seperti itu, seperti apa aplikasinya, seperti itu aja. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung ya Pak ya. Memang setiap instansi itu komplainnya berbeda-beda gitu ya. Tapi buat teman-teman penjaga loket gitu ya, teman-teman front office gitu ya, yang jaga di depan gitu ya, jangan takut gitu ya. Karena yang tahu persis gitu ya syarat dan ketentuannya itu apa kita gitu ya. Jadi teman-teman harus perbanyak product knowledge-nya ditingkatkan gitu ya. Dan jangan lupa inovasi-inovasinya terus ditingkatkan juga. Misalnya gitu ya, misalnya syarat untuk membuat sertifikat tanah, checklistnya apa saja. Teman-teman silakan buat checklistnya sebaik mungkin yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Itu yang kami lakukan. Contohnya misalnya daftar haji gitu ya, kita buat checklistnya. Jadi kalau nasabah datang, tamu datang, dia tahu apa yang dia belum penuhi gitu ya. Silakan teman-teman bikin inovasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Mungkin langkah preventif kita yang pertama adalah kembali lagi membuat checklist kita ya. Yang pertama checklist, jadi apa-apa saja dokumen yang bisa dipenuhi di awal, dan itu checklist itu bisa dipajang nanti di tempat yang terlihat oleh nasabah kita ya, yang eye catching. Atau juga bisa membuat semacam flyer untuk alur layanan. Jadi
itu bisa mengurangi komplain nih karena masyarakat sudah teredukasi dengan baik gitu. Bagaimana sih sebenarnya alur layanannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopita, PPNPN. Saya mau bertanya, Bu, biasanya kalau masyarakat datang, itu kalau proses berkasnya sudah hampir sebulan, biasanya masyarakat tuh meminta nomor kita, Bu. Nah, bagaimana menghadapi trik-trik yang begitu? Terus apabila sudah kita mengasihkan nomor kita, biasanya dia bertanya, Bu, sampai mana nih berkas sudah? Kita menjelaskan sesuai prosedur sampai ujung-ujungnya gimana supaya cepat, perlu berapa sih biayanya? Nah, yang saya mau minta tips dari Ibu, bagaimana cara menghadapi masyarakat dan menjawabnya supaya baik, menjawabnya supaya tidak salah, Bu, dan sopan. Terima kasih. Jadi kita biasanya bahasanya mohon maaf Bapak Ibu, kita pakai bahasanya mohon maaf Bapak Ibu, kami melayani Bapak dan Ibu ini sudah tugas dan tanggung jawab kami, gitu ya. Mohon maaf kami tidak bisa menerima ini. Dan kadang ada juga yang lempar uang gitu ya, dia nggak mau, saya kasih. Nah kalau di BSI kita bisa mengembalikannya melalui rekening. Nah kalau di BPN mungkin karena teman-teman nggak punya rekening tamunya gitu ya, mungkin bisa di cara menolaknya. Kalau via WhatsApp mungkin lebih mudah gitu ya, karena nggak ada lempar-lemparan uang. Karena kalau di perbankan kita ada lempar-lemparan gitu ya. Mungkin bisa dengan bahasa mohon maaf Bapak Ibu, permasalahan Bapak Ibu atau berkas Bapak Ibu akan saya bantu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman, PPNPN. Yang saya mau tanyakan, Bu, untuk sosial media ya. Kadang kan pemohon itu nanya lewat chat, lewat kolom komentar. Itu untuk admin sosmednya itu menjawab bagusnya bagaimana? Apakah dibalas dengan chat juga atau kita langsung sambung dengan by phone untuk penyampaian informasi-informasi masalah berkasnya? Itu aja, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk sosial media ini memang sedikit agak kritikal gitu ya. Jadi teman-teman harus sedikit selektif gitu ya. Jika ada yang memang membawa isu negatif, itu segera telepon dan segera dihapus gitu ya untuk isu-isu yang negatif. Tapi jika masih isunya isu positif gitu ya, teman-teman balasnya by chat saja. Balas by chat gitu ya, dan harus detail, intinya detail saja, dan jawabnya pun teman-teman kalau bisa itu harus ada greeting awal dan greeting akhirnya. Izin Bu bertanya, Bu, ini kan teman-teman bertanya mengenai masalah eksternal kan, jadi saya pengen bertanya masalah internal, Bu. Kira-kira ada nggak, Bu, tips dan trik kalau misalnya kita kan bekerja itu kan bertemu banyak orang, Bu. Rekan kerja kita juga banyak, Bu. Cuman misalnya kalau misalnya ada toxic partner gitu loh, Bu. Apa sih, Bu, tips dan triknya, Bu? Saya ini mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman, Bu. Kalau misalnya kita lihat sejauh mana sih kadar toksiknya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kayaknya ini udah parah gitu ya. Kayaknya bisa menginspirasi orang lain untuk jadi lebih toksik lagi gitu ya. Pertama coba kita jadi misalnya di sekitar kita nggak lihat kayaknya yang nggak ada orang baik gitu ya, mungkin toksik semuanya. Cobalah kita jadi pribadi yang menginspirasi gitu. Mulailah dari kita gitu ya. Kita jadi orang baik dulu gitu. Kita tularkan kepada orang lain gitu ya. Kita tularkan energi-energi positif kita. Misalkan orangnya kayak susah banget gitu ya untuk senyum gitu. Kita coba senyum. Kita senyumin aja dulu nggak apa-apa gitu. Biar dikira orang gila nggak apa-apa gitu. Karena senyum adalah ibadah gitu ya. Kita lihat, kita coba dulu. Kalau misalkan itu belum berhasil, kita lihat nih yang orang toksik ini si S ini misalnya inisialnya S gitu ya. Kita dekatin nih si S ini, kita tanya, kamu kenapa sih gitu ya. Kita coba bicara dari hati ke hati aja. Sebenarnya apa yang salah di dia, seperti itu. Mbak Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Yang ingin saya tanyakan mengenai penampilan, karena tadi kan disebutkan bahwa penampilan itu yang utama. Nah, misalnya ada teman kita penampilannya mohon maaf itu kurang
sesuai lah misalnya. Atau bisa jadi dia mohon maaf bau badan atau gimana. Nah kita kan kita kadang mau menasehati atau mau bicara itu kan kadang kurang enak gitu kan atau segan. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan apabila ada teman kita seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Kamu bagusnya kayaknya beli bajunya yang ini gitu ya, kita ajak shopping bareng tuh boleh tuh gitu ya, karena masuknya lebih enak tuh kalau seperti itu gitu. Atau misalkan lihat Shopee bareng gitu, ini kayaknya bagus buat kamu gitu ya. Pelan-pelan aja masuknya gitu, karena kalau kita menegur itu pasti akan ada proses denial dulu ke orang itu, karena dia pertahanan diri dulu, pasti dia akan nolak dulu. Tapi itu nggak apa-apa, itu wajar gitu ya, kita masuk pelan-pelan saja. Nanti dia lambat laun juga akan menerima, seperti itu. Mungkin kita tutup sesi pertanyaan, kita akhiri juga ya. Luar biasa sekali Bu, sharing session, service excellent dari Bank Syariah Indonesia, dari Ibu Diah dan Ibu Fitri. Jadi bisa diambil, tadi yang saya tangkap ya, 3 hal yang untuk memberikan layanan service excellent ya Bu ya. Energi powerful, kemudian berpenampilan profesional, handal berkomunikasi dan berinteraksi. Kayaknya sangat mendukung untuk moto BPN Bu, sebenarnya ada tapi tertutup di bawah, melayani profesional terpercaya. Jadi 3 hal itu dilakukan untuk mencapai moto ini pas sebenarnya. Iya. Mungkin itu saja kami segenap karyawan-karyawati Kantah Kabupaten Banjar. Semoga dengan sharing session ini bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Banjar, juga badan hukum di lingkungan Kabupaten Banjar. Terima kasih juga buat ibu-ibu dari Kanwil Kalsel dan BSI Martapura, teman-teman semua dari Kantah Kabupaten Banjar. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari panitia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.